Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah yang terhormat Bapak Mahlil Adriaman SHMH, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya. Sebelum kita mulai presentasi makalah kita saat ini, marilah kita membaca bismillah sekali seorang. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya Oktaviani Landianasati. Di sebelah kanan saya ada rekan saya Muhammad Egi Falevi, Wiza Fitria, Gusri Al-Fauzan, dan di sebelah kiri saya ada Ade Safriyadi, Fadila Wulandari, dan Romi Julisman. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kami akan memulai pemaparan presentasi yang dengan judul Esensi Akad. Yang pertama adalah materi dari pengertian akad yang akan dibacakan oleh rekan saya Fadila Wulandari. Baiklah, saya akan membacakan pengertian akad dan teori akad. Akad menurut bahasa artinya adalah ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan satu perbuatan. Contohnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan, dan lain-lain. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 1 dapat dipahami bahwa melakukan istilah perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku Sabri Samir menjelaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan. Yang penting adalah ijab dengan hukumnya jelas. Akad menurut para ahli salah satunya adalah az-zakah. Menurut az-zakah dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikat diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam fikih. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dengan satu pernyataan pihak-pihak yang terakan itu tersebut dengan ijab dan qabul. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya pemaparan materi rukun dan syarat akad yang akan dibacakan oleh Wiza Fitria. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi, dan langsung saja rukun akad. 1. Rukun akad. A. Sigat akad. Sigat akad adalah merupakan yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. B. Al-akid. Al-akid adalah yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada akid. C. Objek akad. Objek akad adalah akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tempat dan membekas. Barang tersebut dapat dibentuk harta benda seperti barang dagangan. Benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula dibentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah mengupah. Tujuan akad. Menurut ulama fikih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara, maka berakibat pada tindakan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara. Sekian, terima kasih dari pemaparan saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pembacaan makalah dengan judul syarat akad akan dibacakan oleh rekan saya Romi Julisman. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. 2. Syarat akad. Syarat-syarat dalam akad. A. Kedua orang yang melakukan akad harus cakap bertindak atau ahli. Tidak sah sebuah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengakuan dan karena boros. B. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. C. Akad itu diizinkan oleh syarak dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. D. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syarak, seperti jual beli mulah-samah. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila gadai dianggap sebagai imbalan amanah.
kepercayaan. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Romedi Usman. Selanjutnya adalah pembacaan makalah, yaitu macam-macam akad yang akan dibacakan oleh rekan saya Fauzan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jelas saya Busra Fauzan akan membacakan macam-macam akad. Yaitu para ulama fikih mengatakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut cara, yaitu sebagai berikut. 1. Menurut syarak. A. Akad sahih. Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun syarat. Syaratnya hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad sahih menjadi dua macam, yaitu 1. Akad nafis. Sempurna untuk dilaksanakan adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada pengulang untuk melaksanakannya. 2. Akad mawakuf adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sahih itu, para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu 1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. 2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad wakalah, perwakilan, al-ariyah, pinjam meminjam, dan al-wadiyah, barang titipan. B. Akad tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akan itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak sahih ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Akad batil. Akad batil adalah akad tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syarat, misalnya objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan seperti menjual ikan lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. 2. Akad faiz. Akad faiz adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan akan tetapi sifatnya akad itu tidak jelas, misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak tunjukkan tipe, jenis, bentuk rumah yang akan dijual atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fikih menyatakan bahwa akad batil dan akad fasih mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. 2. Berdasarkan penamaannya. Akad yang sudah diberi nama oleh syara seperti jual beli, hibah, gadai dan lain-lain. Akad yang belum dinamai oleh syara tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ade Safriadi. Kepada Ade, silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Kali ini saya ingin melanjutkan pembagian macam-macam akad. Yang ketiga, pembagian akad berdasarkan zatnya. Benda yang berwujud atau al-ain yaitu benda yang dapat dipegang oleh indera kita seperti sepeda, uang, rumah dan sebagainya. Yang berikutnya itu benda yang tidak berwujud atau gair al-ain, yaitu benda yang tidak dapat kita raba dengan indera kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan seperti informasi, lisensi dan lain sebagainya. Sekian penambahan macam-macam akad dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi perbedaan akad dan perjanjian akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Egi Falepi. Kepada Egi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan akad dan perjanjian.
Perjanjian sendiri yaitu suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih dengan orang lain, sedangkan akad merupakan sebuah perbuatan dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian. Pada dasarnya prinsip-prinsip akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Egi. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan atas materi esensi akad, yaitu akad adalah perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan kabul atau penerimaan. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberikan hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Baiklah, sekian pemaparan makalah dari kelompok 2. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.